Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi. Saya akan terus menggiring melalui apa yang saya tahu dari pembelajaran firman Tuhan dari Alkitab yang kita miliki. Ya, pada saat ini saya akan menyampaikan, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hidup kita kebutuhannya telah dijamin. Atau kebutuhan kehidupan kita apapun itu telah dijamin oleh Bapa Surgawi. Jadi Bapa mengutus kita lahir di tengah-tengah dunia ini, semua makan, minum, bahkan apa yang kita pakai telah dijamin dan disediakan. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, cemas, bimbang, galau, atau ragu. Mari kita simak ayat-ayat berikut ini. Matius pasal 6 ayat 25 dan ayat 33 menyatakan demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Ini Matius pasal 6 ayat 25 mengingatkan. Jadi Tuhan kita tuh sangat baik. Diingatkannya supaya kita tidak memikirkan hal-hal itu. Karena apa? Itu kebutuhan. Kebutuhan kita akan minum dan pakaian, ya. Ya termasuk pakaian itu ya pakaian yang nempel ini, kemudian pelindung lagi yang lain, sepatu misalnya, rumah, ya, kita perlu rumah. Itu kebutuhan. Kemudian sarana-sarana transport, sepeda motor atau sepeda dayung atau mobil itu diperlukan untuk kita bisa menjangkau tempat-tempat sesuai dengan kepentingan kita dalam hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak usah kita khawatir. Kemudian di ayat 33 Bapak Ibu Saudara diingatkan lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi begini, kedua ayat ini bertautan, berkesinambungan. Kalau tadi dikatakan jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai. Lalu di ayat 33 diingatkan lagi, tetapi, nah itu dia, supaya itu tadi didapat tanpa kita bersusah payah karena sudah disediakan oleh Bapa Surgawi di dalam Yesus, kita harus menemukan kerajaan Allah. Kita harus menemukan dulu Tuhan semesta. Kata carilah dahulu kerajaan Allah, buat saya artinya pelajari Tuhan Allah itu siapa. Yesus itu yang selalu mengatakan, tidakkah kamu percaya di dalam aku ada Bapa? Pelajari siapakah Allah, siapakah Yesus yang kita sebut-sebut dalam iman kita adalah putra Allah, dan siapakah Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang itu, kalau sudah ketemu, tadi dikatakan carilah, kalau dampak dari mencari adalah ketemu kerajaan itu, kita akan ketemu Bapa. Kita akan ketemu pemilik kerajaan itu, pemilik kuasa di alam semesta, pemilik semesta ini seluruhnya, karena Bapa yang menjadi raja dalam kemuliaannya adalah pencipta. Saudara. Nah, kalau di sana dikatakan sudah ketemu di ayat 33, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya diberi, ditambah, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kita akan berkepunyaan, berkelimpahan. Sekarang begini, kalau misalnya saya sudah punya air 1 ember, akan ditambah-tambahkan lagi oleh Tuhan. Berarti banyak ember akan banyak air ya, dalam bilangan ember tadi semakin banyak, yang kita sebut berkelimpah-limpahan, berlimpah-limpah ditambahkan. Bapak Ibu Saudara, sangat menyenangkan. Nah, ayat ini kelihatannya tidak terlalu mendapat perhatian teman-teman. Kita sama-sama belajar, ya, sama-sama kita pelajari, kita pahami. Tadi beberapa pemahaman saya berikan tahu, makan, minum, pakaian tidak usah dipikirin. Sampai menjadi khawatir, artinya ketakutan. Karena begini,
Kalau saya pikir, saudara dan saya khawatir, cemas ya, cemas ya, tidak punya makan dan minum, cemas tidak punya benda-benda pendukung dalam hidup ini, yaitu tadi apa yang hendak kita pakai, termasuk uang kita pakai sebagai alat tukar di pasar dan tempat belanja. Berarti kalau saudara sudah cemas, sudah khawatir yang dikatakan tadi, berarti saudara sedang menurun, iman saudara sedang menurun. Kalau iman itu 100% sebagai orang benar, utuh percaya kepada Bapa di dalam Yesus dan kepada Yesus. Lalu kalau sedikit saja khawatirmu muncul, akan merongrong iman percayamu, akan merongrong kepercayaanmu kepada keberadaan Tuhan dalam hidup sebagai penolong, pelindung, dan yang selalu memberkati kita. Kalau khawatir itu naik semakin tinggi, imanmu semakin melorot. Kan tidak bisa bareng-bareng. Sama-sama 70% kita khawatir atau cemas, 70% pula kita percaya, kan tidak mungkin. Kalau yang negatif itu meninggi, yang positif itu akan turun dengan sendirinya, makin rendah. Nah, kalau iman saudara dan saya itu meninggi sampai mencapai 70, 80, 100, maka ketidakpercayaan, kekhawatiranmu, kecemasanmu, dan apapun itu yang akan merongrong, dia menurun. Sampai pada akhirnya, imanmu teguh. 100% percaya kepada Tuhan semesta alam. Lalu, khawatirmu lenyap. Maka dikatakan tadi, janganlah khawatir. Itu sebetulnya nilainya sama dengan begini. Dilarang menurun iman itu. Dilarang. Sudah saya katakan, kalau dia menurun, ya, iman itu berarti khawatirmu tinggi. Ya, tidak percayamu mulai tumbuh tinggi. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada Filipi 4 ayat 19. Demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya tentu di dalam Yesus. Jadi kalau kita renungkan lagi ini, Rasul juga mengingatkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena memang mereka murid-muridnya. Di dalam menyampaikan kebenaran itu tentu apa yang dipesankan oleh Yesus sebagai gurunya akan disampaikan pula kepada orang-orang lain. Akan diteruskan pula kepada masyarakat lain. Nah, tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, Allahku, Allah kita juga akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu akan dipenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya, ukuran, ya, takaran-takaran yang akan diberikan kepadamu dalam hidupmu dan anak cucumu itu sesuai dengan keputusan Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah itu maha kaya, maha kaya. Nah, itu yang diingatkan oleh Rasul. Kemudian kita lihat lagi Mazmur 37 ayat 25. Hal-hal yang berkaitan tentang jangan khawatir. Ya. Dahulu aku muda, demikian Raja Daud. Sekarang telah menjadi tua. Tentu ya, kita juga makin tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Raja Daud ini sedang bersaksi di dalam Mazmurnya, aku dulu muda, sekarang aku tua. Artinya sepanjang umurku dari muda sampai tua, nah itu maknanya, belum pernah dia lihat orang benar seperti saudara dan saya ditinggalkan Tuhan. Enggak, dia tidak temukan. Orang-orang benar, orang-orang percaya seperti kita ini kepada Bapa di dalam Yesus selalu disertai. Kenapa? Janjinya, aku akan menyertaimu sepanjang abad, sepanjang zaman, sepanjang masa. Saudara, sudah tidak ada lagi yang ditinggalkan kecuali kalau kita memang tidak percaya, kecuali kita bukan orang benar bagi Tuhan, itu lawannya pasti ditinggalkan. Nah, kesaksian Raja Daud, semua orang benar, orang baik, orang cinta kepada Allah selalu akan
disertai. Disertai pasti dituntun, dilindungi, diberkati, diberi segala kebutuhannya. Balik lagi seperti tadi, jangan khawatir akan kebutuhanmu. Itu ya, dikatakan oleh Raja Daud, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita akan lihat lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Masih terkait dengan itu semua yang saya nyatakan ini. 1 Petrus 3, 1 Petrus 5 maksud saya ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Saya pelan-pelan ya. Serahkanlah segala rasa khawatirmu kepada Allah. Sebab dialah yang memelihara kamu, saudara. Ini disampaikan Petrus. Ya. Jadi semua ayat-ayat yang sudah saya perdengarkan, saya baca tadi, renungkan baik-baik, tidak ada alasan kita khawatir. Sebab Petrus juga berkata, serahkanlah khawatirmu kalau ada. Tapi kalau kamu tidak khawatir, apa yang mau diserahkan? Anda orang percaya, tidak perlu dibahas khawatir. Nah, yang selalu merasa khawatir, Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton ini, apa saja yang Anda rancang, apa saja yang Anda kerjakan, apa saja yang Anda pikirkan, selalu benih khawatir muncul, menggerogoti, karena khawatir adalah unsur tidak percaya. Loh, kalau percaya nggak perlu khawatir. Lalu Petrus menyatakan, serahkan semuanya. Artinya begini, kita berserah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan di dalam Kristus, aku percaya. Nah inilah doa orang percaya, berserah, menyerahkan segala permasalahan hidupnya yang tidak bisa lagi ditanggulangi oleh pikirannya. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan ini. Kan begitu ya. Hanya Tuhan yang bisa mengambil alih, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Kita baca di Perjanjian Baru, hai engkau yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, atau marilah kepadaku, akan kuberikan kepadamu kelegaan. Artinya ini akan mengkikis kekhawatiran, akan menutup kekhawatiran itu, justru berganti dengan iman. Kepercayaan kita semakin menebal karena Yesus sendiri memanggil, mari. Kamu capek, bebanmu banyak, berat, udah letih lelah dalam hidupmu, sudah bertahun-tahun kamu begini, karena kamu tidak mengenal aku. Maka dipanggil supaya lebih mengenal. Kan hebat itu. Tuhan itu mengetahui kehidupanmu jelas. Tuhan itu melihat imanmu jelas. Kemudian Tuhan itu tadi, Yesus berkata, mari, udah letih, Bapak Ibu ini udah capek, udah lelah banget hidup ini, persoalan keluarga, persoalan anak-anak, ya, persoalan biaya untuk keluarga, persoalan rumah belum punya dan sebagainya, persoalan dengan keluarga yang lain, bersaudara dan tetangga dan kantor dan kampus, banyak sekali. Yuk kita katakan, Yesus Tuhan, kami percaya. Kami dilahirkan bukan untuk menderita. Kami dilahirkan tidak untuk sia-sia. Tapi kami selalu menang ketika kami percaya kepadamu. Amin. Ia harus percaya supaya menang. Nah, coba tumbuhkan rasa percaya yang prima dan hilangkan rasa khawatir yang selalu mendobrak, menggerogoti imanmu. Itu saja sebenarnya. Ya, jadi topiknya pada malam hari ini, atau pada siang hari ini Bapak nonton, atau pada subuh pagi hari ini Bapak nonton, adalah percayalah, kebutuhan saudara telah dipersiapkan dan akan diberikan kepadamu sepanjang engkau percaya dan tentu meminta di dalam doa. Ya, doa tidak usah teriak. Dalam hati Anda bisa berdoa. Mintalah, kan begitu kata Yesus. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Meminta sebuah pekerjaan, menghampirinya, menghampiri Bapa Surgawi yang begitu kudus, tidak cacat, dan tidak berawal, tidak bermula. Allah kita itu abadi, Bapak Ibu Saudara. Dan patut diingat, kita adalah, selalu saya ingatkan, kita adalah ciptaan daripada yang kita percaya tadi, Bapa Surgawi di dalam Yesus. Kita ciptaan. Nah, kita yang diciptakan enggak boleh dong
melawan pencipta, harus manut seturut kehendaknya. Kita nggak bisa melawan. Kalau saudara sudah melawan akan kehendak Tuhan, berarti kita keluar. Kita sudah menjadi bukan orang-orang ilahi, bukan orang-orang surgawi, bukan anak-anak Allah, tetapi kita anak-anak dunia. Kita menjadi manusia duniawi, kita bertentangan dengan semua yang diajarkan oleh Tuhan. Apapun itu yang difirmankan oleh Allah dan difirmankan oleh Yesus, kita harus lakukan. Oleh karena itu dikatakan bahwa jadilah pelaku firman. Jadilah pelaku perintah-perintah Tuhan. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya bersuka cita menyampaikan ini, dan sudah saya sampaikan ini tadi. Kalau Bapak Ibu merasa ini terlalu cepat, kemudian nanti diulang lagi besoknya lagi diulang lagi sampai mapan memahami. Dan ayat-ayat tadi jangan lupa biasakan ketika mendengarkan materi-materi penting seperti ini, mempersiapkan alat tulis, paling tidak secari kertas dan potrot atau pensil atau ballpoint. Itu gunanya kita belajar. Kecuali Anda cerdas, apa yang diomongkan oleh Tuhan melalui bibir saya, Anda bisa tangkap dan Anda rekam, Anda simpan. Baiklah itu. Atau Anda akan menyimpan video ini sesuka hati dengan apapun caramu. Yang penting pahami ini sangat-sangat mendasar. Apalagi saya katakan, kita ciptaannya. Jadi kita tidak bisa pula melawannya seturut dengan kehendaknya. Ya toh? Yang meremote kita dalam kehidupan di dunia ini, andai kata ini kita barang-barang elektronik di rumah di remote, TV di remote, apalagi ada yang lampu di remote, kipas angin di remote, AC di remote. Saudara, kita sepadankan dengan itu. Manusia remote-nya di tangan Allah. Remote kehidupan kita disetir kemanapun, Tuhan yang melakukan. Itu sebab Yesus di perjanjian baru, karena kita adalah manusia perjanjian baru, kita ikuti kata-kata Yesus. Kita ikuti pengajarannya. Jangan sampai kita tersesat. Semakin kita tidak mengenal yang dikatakan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah Bapa dan segala kebenaran firman-Nya, maka segalanya tadi yang kau khawatirkan itu akan ditambah-tambahkan. Bukan diberi lagi, ditambah-tambahkan. Luber kelimpahan itu. Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah sudah mendengarkan ini. Kalau dulu tidak pernah mendengar, hari ini melalui video kecil ini mendengar. Jadilah berkat video ini. Jadilah berkat apa yang Bapak dengar tadi. Ubahlah cara hidup itu di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi kekasih-Nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Pesan saya, jika terlalu cepat dirasa, diulang-ulang. Kemudian catat hal-hal penting, lalu renungkan secara pribadi di rumah kalian masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.